Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya. Dan pada video kali ini kita pengen ngebahas berapa sih suku bunga yang sebenarnya direstui oleh OJK untuk diberikan kepada peminjam ya atau debitur hari ini yang berurusan dengan aplikasi pinjaman uang online. Dan sebelumnya aku juga pengen mengingatkan kepada kalian agar untuk tetap waspada penipuan ya. Channel ini tidak pernah meninggalkan nomor WhatsApp. Jadi kalau ada yang ngajakin tukeran nomor WhatsApp dan menawarkan ini itu segala macam, kalian wajib waspada ya. Oke, supaya jangan lagi ada korban yang terus bertambah menjadi korban penipuan. Mana hari ini kita masih dalam keadaan susah dan masih ada saja oknum-oknum yang mencoba untuk menipu sesama saudaranya sendiri. Oke, hari ini kita pengen ngebahas berapa sih suku bunga yang sebenarnya direstuin oleh OJK. Oke, setelah Oktober 2021 kemarin, suku bunga dari semua aplikasi pinjaman uang online yang terdaftar dan berizin di OJK mengalami penurunan 50%. Wow, lumayan banyak ya bang, setengah dari bunganya sudah dikurangin. Iya, sudah dikurangin, tapi kalian juga harus tahu berapa sih sebenarnya suku bunga yang direstui oleh OJK. Sebelumnya, suku bunga dari OJK itu 0,8%. Dan sekarang sudah turun menjadi 0,4%. Bagaimana menurut kalian dengan suku bunga 0,4% per harinya? Ayo coba kita hitung-hitung. 0,4% ketika dikalikan dengan 1 bulan atau 30 hari. Sama dengan lebih kurang 12% suku bunga yang direstui oleh OJK. Bagaimana menurut kalian dengan 12% per 1 bulan atau 30 hari? Kalau menurut aku secara pribadi itu masih tetap tergolong mahal. Apalagi di tengah masa-masa pandemi seperti ini ya. Masih banyak teman-teman kita yang merasakan efek negatif dari merebaknya virus pandemi COVID-19. Mungkin banyak yang masih dirumahkan atau belum menerima penghasilan yang mungkin ya cukup lah untuk kehidupan sehari-hari ya. Jadi fintech peer to peer lending ya, artinya kita punya uang, kita bisa pinjamkan kepada yang lain melalui wadah aplikasi. Kalau menurut aku secara pribadi ya, kalau seandainya kita sesama anak bangsa ini suku bunganya itu 0,4 itu masih cukup besar. Kenapa bunganya cukup besar? Karena kita menggunakan aplikasi ini itu segala macam. Kalau saran aku sih untuk OJK mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan. Bagaimana kalau 0,2 saja ya? Jangan lagi 0,4. Hari ini OJK sudah merestui 0,4. Bagaimana kalau dengan 0,2%? Yang kalau dikalikan dengan 30 hari mungkin hanya 6% saja. Gue yakin bisa ya, karena kalau dari bank, perbankan, BUMN atau swasta yang lain, kalau untuk dana kur itu ya, kan Pak Presiden Jokowi sudah menginstruksikan untuk menurunkan kembali suku bunganya. Bagaimana dengan aplikasi pinjol hari ini? Dan aku masih merasa keberatan ya secara pribadi ketika 0,4 itu ditetapkan. Dan aku berharap itu bisa dikurangin lagi menjadi 0,2 atau 0,1 sekalian. Jadi nggak banyak-banyak ya. Dan hari ini suku bunga oke, sudah bisa tergolong murah lah ya. Kalau dibandingkan dengan Oktober 2021 kemarin yang 0,8, sekarang sudah 0,4. Tapi ada masalah baru lagi nih Bapak Ibu OJK yang terhormat. Suku bunga oke, sudah bisalah itu dimaklumin ya, walaupun kita berharap itu untuk bisa dikurangi kembali. Suku bunga sudah oke, 12% per bulan, tapi masih banyak aplikasi pinjol itu yang membebankan biaya platform
ya, biaya penagihan, biaya penalti, ini itu segala macam yang hari ini membuat saudara-saudara kita yang lain itu masih tetap merasa keberatan. Dari suku bunga kita udah 12%, ditambah lagi nanti biaya platform, biaya asuransi, ini itu segala macam banyak juga ya. Kalau untuk produk-produk pembiayaan itu juga banyak juga yang harus dikenakan asuransi, ini itu segala macam. Jadi kalau seandainya mungkin hanya membayarkan bunganya saja, mungkin ya sedikit agak ringan lah ketika tidak dibebankan lagi dengan biaya platform. Itu saja pun sudah tergolong mahal. Coba bayangin kalau seandainya kita minjam 1 juta rupiah, terus kita dikenakan biaya bunga 120.000, ditambah lagi biaya platform, ditambah lagi nanti biaya keterlambatan. Ya it's okay lah kalau seandainya biaya keterlambatan itu kesalahan dari kita-kita yang mungkin belum mampu melakukan pembayaran, ya kan? Tapi kalau ditambah lagi nanti dengan biaya penagihan, kalian bisa cek aplikasi kalian dan tuliskan di kolom komentar aplikasi pinjol apa yang hari ini yang membebankan biaya penagihannya kepada debitur. Ini sama dengan ya menambah rumitnya masalah, ya kan? Karena hari ini yang wajar-wajar untuk dibayar dan wajib dibayar saja teman-teman kita masih merasa keberatan. Karena memang situasi perekonomian hari ini memang masih cukup berat ya. Dan kita terus berharap ya pertumbuhan perekonomian Indonesia terus meningkat ya. Bisa kembali normal seperti biasanya supaya nanti jangan banyak lagi saudara-saudara kita yang mencari solusi untuk minjol ke sana kemari. Jadi 0,4 tadi bagaimana menurut kalian? Dan aku juga pengen mengingatkan kepada kalian, kalau seandainya kalian memang belum mampu melakukan pembayaran, ya udah stop bayar dulu. Perbaiki dulu finansial keluarga dan pribadi kalian. Dan jangan lagi mencari solusi ke sana kemari untuk gali lubang tutup lubang di aplikasi yang lain. Hitung-hitungannya sudah pasti rugi ya. Jadi masih banyak aja nih ya yang mempersulit dirinya sendiri dengan memikirkan sesuatu yang sebenarnya belum tentu pasti terjadi dan nggak penting-penting banget. Jadi masih banyak juga yang membiarkan dirinya terus tenggelam dalam pemikiran-pemikiran yang salah. Jadi bagaimana bang kalau seandainya bunganya terlalu banyak nanti? OJK udah bilang untuk pembiayaan biaya denda, bunga, biaya keterlambatan dan lain sebagainya itu tidak boleh melebihi dari 100% jumlah pinjaman di awal. Jadi tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Jadi kalian tinggal fokus saja dulu pada kehidupan pribadi. Kalau memang hari ini belum mampu ya dibiarkan saja dulu. Sambil nanti menunggu ya. Biasanya aplikasi pinjol itu akan memberikan penawaran hanya untuk membayarkan pokoknya saja. Ini kesempatan emas. Jadi hari ini tugas kalian itu yang pertama kumpulkan uang. Dan yang kedua fokuslah pada kehidupan. Dan yang ketiga jangan lagi mikir yang gak penting-penting. Hari ini masih banyak banget ya yang ya ini gimana bang, ini gimana bang, ini gimana bang. Padahal di video-video yang sebelumnya kita tuh udah banyak banget ngejelasin caranya ini begini, bagaimana kalau ini. Jadi jangan malas ya, kalian bisa silakan scroll ya, cari-carilah ke bawah ya informasi-informasi apa yang mungkin hari ini kalian sedang butuhkan. Jadi mohon maaf juga kalau hari ini aku tuh belum bisa ngejawab satu persatu pertanyaan dari teman-teman yang mungkin sudah bertanya di kolom komentar ya. Oke, jadi mungkin itu dulu lah yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat kembali ya, untuk bisa membakar semangat kawan-kawan yang mungkin hari ini sedang padam karena aplikasi pinjaman uang online. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.